Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan praktikum. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara melakukan instalasi sebuah platform yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan praktikum, yaitu platform yang bernama Exam PP. Nah, untuk apa platform ini? Platform ini adalah sebagai mediasi, sebagai jembatan penghubung antara program yang akan kita buat nanti ke dalam sebuah fitur yang bernama database. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya MySQL. Nah, sebelum kita nanti akan membahas melanjutkan ke dalam pembahasan MySQL, kita akan melakukan tutorial atau panduan instalasi Exam ke dalam PC atau perangkat kita. Baik, kita langsung saja memulai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasi Exam PP kita dari website resminya. Ya, silahkan langsung saja Ananda buka browsernya. Kemudian pada link URL silahkan diketikkan Exam PP. Exam PP. Nah, akan muncul tampilan seperti ini di layar browser Ananda. Nah, silakan Ananda pilih yang paling atas, yaitu download Exam PP dari situs Apache Friend. Ya. Jadi situsnya di sini bernama http://www.apachefriends.org. Nah, silakan dibuka saja. Nanti di dalam aplikasi, di dalam website ini sudah tersedia beberapa pilihan Exam PP yang akan kita download. Nah, di sini ada bermacam-macam penyesuaian ya. Kalau kita menggunakan Windows, maka Exam PP yang akan kita gunakan adalah Exam PP for Windows. Kemudian nanti ada juga Exam PP untuk Linux dan juga ada Exam PP untuk OS ya. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan perangkat yang Ananda gunakan, sistem operasinya apa. Nah, di sini kita asumsikan saja kita sama-sama menggunakan Windows ya. Windowsnya boleh Windows 11 ya, atau ke bawah boleh. Nah, kemudian untuk bitnya sendiri Exam PP ini yang terbaru menggunakan bit 64. Meskipun Exam PP juga support dengan bit 32, tapi umumnya perangkat kita sekarang kita menggunakan rata-rata 64 bit. Nah, silahkan Anda pilih saja. Tapi supaya kita sama nanti aplikasinya, silahkan pilih saja Exam PP yang versi 8.0.30. Oke. Kemudian langsung download saja. Nah, oke, Ananda, di sini karena Ustadz sudah selesai mendownload Exam PP-nya, maka langkah yang akan kita lakukan ya, seandainya setelah mendownload, maka setelah kita melakukan download akan tampil aplikasi seperti yang terlihat di layar ini. Ada Exam PP Windows X64 8.0.30 0 VS16 Initialize X ya, XC. Nah, apabila sudah muncul ya, sudah selesai kita mendownload ya, kemudian akan muncul Exam seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan instalasi Exam itu pada perangkat kita. Bagaimana proses melakukan instalasinya? Silahkan disimak tutorial berikut ya. Pertama, kita klik kanan aplikasi Exam PP yang sudah kita download tadi. Kemudian kita klik Run Administrator. Ya, Run as Administrator. Kita klik saja. Tunggu ya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul pop-up
instalasi. Nah, mohon diperhatikan Ananda sekalian, ketika kita melakukan proses instalasi, apabila di awal muncul notifikasi seperti ini, jangan panik. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Kita klik saja tombol OK di sini. Nah, selanjutnya akan muncul halaman atau aplikasi seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Kita next saja. Nah, pada bagian ini akan muncul fitur-fitur atau komponen-komponen yang terdapat dalam Apache yang akan kita atau SAM yang akan kita install. Nah, kita tidak perlu menghilangkan centang-centang yang ada di samping kiri ini ya. Jadi biarkan saja seperti ini, kita langsung saja menekan tombol next. Nah, di bagian ini adalah di mana folder SAMPP kita itu berada. Ya, jadi SAMPP yang kita install ini masuknya ke folder apa nanti? Nah, bisa terlihat di sini bahwasanya SAMPP yang kita install di sini sudah masuk ke folder C. Nah, akan tetapi Anda sekalian, apabila sebelumnya kita pernah menginstal SAM, maka nanti akan ada peringatan bahwasanya kita diminta untuk membuat folder baru. Nah, di sini akan kita coba ya, apakah SAM PP sudah ada di perangkat Ustadz atau belum. Mari kita langsung saja tekan next. Oke, muncul notifikasi seperti ini. Nah, apabila muncul notifikasi seperti ini, yang harus kita lakukan ya adalah membuat folder baru di drive C. Di sini dikatakan bahwasanya folder yang dipilih itu tidak kosong, silahkan pilih folder yang lain berbeda gitu ya. Nah, kita buat saja ya, kita pergi ke folder C. Nah, di luar C sini saja. Kita buat folder baru. Boleh dengan klik kanan new ya, atau di sini di sebelah kiri kita, di sebelah kiri atas ada tombol new. Nah, di sini ada new folder ya. Ananda boleh pilih yang mana ya. Kalau Ustadz terbiasa klik kanan, new, kemudian folder. Nah, kita beri nama folder di sini dengan nama SAMPP SMA gitu misalnya. Oke. Nah, ini ya SAMPP SMA. Sekarang kita sudah punya folder baru di drive C, namanya SAMPP SMA. Nah, kemudian kembali ke bagian instalasi. Di sini kita tag ya, folder tadi kita ganti ya. Di sini ada gambar dokumen, kita klik saja. Lalu kita cari folder yang kita buat tadi. Nah, tadi kita namakan SAMPP SMA. Nah, ini dia SAMPP SMA, kita klik, kita okekan saja. Nah, maka nanti hasil instalasi SAMPP kita akan berada di folder SAMPP SMA. Lalu kita next saja. Untuk pemilihan bahasa di bagian ini kita biarkan saja tetap dengan bahasa Inggris. Ya, karena di sini hanya ada dua pilihan, bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi menurut Ustadz kita lebih mudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita next saja. Nah, tiba pada bagian ini dikatakan bahwasanya Stup sekarang sudah siap untuk dimulai menginstalasi pada komputer kita. Maka kita langsung next saja. Nah, sekarang kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, bisa terlihat di sana Ananda ketika kita melakukan instalasi muncul banyak folder di dalam folder SAMPP SMA yang telah kita buat tadi. Itu artinya bahwasanya SAMPP yang kita install sedang melakukan proses unpacking files, unpack atau melepaskan atau membuka atau mengeluarkan file dari packingnya ke dalam folder yang kita buat. Pada tahap ini kita hanya menunggu saja sampai proses instalasi selesai. Nah, baik Ananda sekalian. Nah, kita sudah selesai sampai tahap ini, kita sudah selesai melakukan aktivitas menginstalasi aplikasi SAMPP kita. Pada bagian ini ya, kita diberi dua pilihan. Yang
Yang pertama di sini tertera ya teksnya, do you want to start the control panel now? Apakah kamu akan melakukan atau memulai menjalankan aplikasi exam ini ya, atau menghidupkan kontrol panelnya sekarang? Apabila kita centang di sini, maka secara otomatis nanti kontrol panel dari exam PP ini akan langsung jalan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita biarkan saja centang seperti ini agar otomatis nanti SAM PP-nya jalan. Kita klik saja finish. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat, kemudian nanti akan muncul kontrol dari SAM PP itu. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Bisa terlihat di layar bahwasanya SAM PP kita sudah muncul ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, apa langkah yang akan kita lakukan selanjutnya? Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita men-start ya dua komponen penting yang wajib di start pada aplikasi SAM Control Panel kita ini. Ada dua kontrol penting ya yang perlu kita start pada aplikasi SAM PP kita ini yang wajib. Yang pertama adalah Apache ya. Yang kedua adalah MySQL. Nah, MySQL ini itu kita mengaktifkan ya agar nanti kita bisa melakukan pengkodingan di dalam SQL. Apache ini adalah jembatan untuk mengaktifkan server lokal dalam Apache. Server lokal di dalam SAM PP itu dinamakan localhost. Nah, langsung saja kita klik start ya. Kita start dulu MySQL. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Nah, apabila start ini berubah menjadi stop ya. Kalau muncul seperti ini, sebelumnya kalau muncul seperti ini kita allow saja. Kita izinkan saja ya. Nah, kemudian kalau sudah muncul angka-angka seperti ini ya, maka kita sudah berhasil men-start dari MySQL itu sendiri ya, artinya SQL ini tidak ada masalah. Kemudian kita coba start Apache-nya, apakah tidak ada masalah? Kita lihat, ups, ternyata di sini ada error ya. Nah, kalau seperti ini Anda sekalian, itu tidak masalah ya. Itu sebenarnya terjadi dikarenakan pada PC yang kita gunakan itu ada port aktif yang sama. Nah, di sini pada PC yang usah digunakan itu sudah ada port aktif ya. Jadi port exam ini defaultnya adalah 80. Nah, pada PC Ustadz ini port 80 itu sudah terpakai pada server lokal yang lain. Maka bagaimana solusinya apabila terjadi hal seperti ini? Kita menuju ke konfigurasi Apache, yaitu di samping tombol admin ini ya ada tombol konfigurasi, kita klik saja. Lalu kita pilih di sini namanya Apache httpd .config. Ya, klik saja, ini nanti akan muncul beberapa script program. Ya, nanti akan muncul teks di situ ya dalam bentuk notepad. Nah, seperti ini. Di sini muncul script program. Yang kita lakukan di sini adalah kita cari portnya. Kita lihat ya, kita cari portnya. Cara paling mudah untuk mencari portnya itu adalah dengan mengklik Ctrl F, Ctrl tambah F. Nah, seperti itu ya. Kita cari port misalnya. Kita enter sampai kita temukan di sini ya listen 80, ini dia. Nah, kita lihat di sini ada listen 12.34.56.7880 dan listen 80. Nah, port 80 ini sudah terpakai oleh server lokal yang lain. Nah, bagaimana supaya Apache kita bisa start kembali? Kita ubah 80 ini menjadi misalnya jadi 86 misalnya gitu ya. Angka 80 yang di bawah juga kita ganti menjadi 86.
Kalau sudah seperti itu, langsung saja di save. Nah, udah boleh ditutup ya. Nah, sekarang mari kita coba melakukan start Apache. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, artinya Apache kita berhasil kita start. Kita allow saja. Nah, seperti ini ya. Muncul Apache dengan PID-nya angka seperti ini, kemudian SQL PID-nya seperti ini. Nah, portnya itu terletak pada port 86,443, sementara di MySQL-nya di port 3306. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk memastikan bahwasannya SAM control kita ini sudah aktif? Coba kita tes melakukan pengujian. Kita buka browser kita kembali ya. Jadi kita buka saja new tab. Nah, untuk defaultnya Nanda sekalian, server lokal itu kalau tidak ada portnya, kalau portnya bawaannya sudah tidak bentrok dengan port yang lain, maka Anda bisa cukup mengetikkan perintah seperti ini saja, localhost, begitu saja. Akan tetapi karena di PC yang Ustadz gunakan ini port 80 itu sudah terpakai dengan localhost yang lain, makanya Ustadz aktifkan panggil secara spesifik port yang kita gunakan tadi, yaitu localhost titik 286. Nah, localhost titik 286 ini itu adalah pemanggilan untuk Apache yang kita aktifkan tadi. Kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila tampilan di browser Ananda sudah seperti ini ya, welcome to SAM for Windows 8.0.30, artinya sampai tahap ini proses instalasi SAM kita telah berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan SAM PP ini sebagai mediasi penghubung antara program dengan SQL. Nah, setelah ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat data atau mengolah data di dalam SQL, cara aktivasi SQL ya. Kemudian bagaimana cara melakukan perintah-perintah atau script coding di dalam SQL. Demikian untuk video awal ini ya, instalasi exam PP pada perangkat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.